Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Berpuasa adalah salah satu cara untuk melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat beracun dari dalam tubuh secara alami. Saat berpuasa, orang diharuskan menahan lapar dan haus dalam kurun waktu yang ditentukan. Antara waktu kurang lebih selama 13 jam, tubuh tidak mendapatkan suplai makanan dan minuman dari luar. Selain itu, pola makan yang berubah juga akan mempengaruhi fungsi tubuh. Oleh karena itu, menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar saat berpuasa juga penting untuk dilakukan. Sebab proses detoksifikasi tidak akan berjalan maksimal jika tidak diimbangi dengan adanya gaya hidup sehat. Apalagi pemirsa di situasi seperti sekarang yang mengharuskan sebagian dari masyarakat untuk work from home atau bekerja dari rumah selama berpuasa. Dan pemirsa, bagaimana cara menjalankan olahraga yang baik di bulan Ramadan dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui lebih banyak kiat-kiat menjaga kebugaran di bulan puasa? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada spesialis kedokteran olahraga Dr. Michael Trianto. Selamat pagi Dr. Michael. Selamat pagi Mas. Iya, apa kabarnya dokter hari ini? Sehat, terima kasih banyak. Siap, baik. Dr. Michael, ini kita sudah memasuki bulan puasa. Nah, apakah porsi olahraga yang kita lakukan di bulan puasa ini harus dikurangi di luar bulan puasa seperti yang kita lakukan seperti biasa untuk tetap menjaga kondisi tubuh kita agar tetap bugar? Ya, jadi seperti kita ketahui di awal bulan puasa ini tentunya kita harus melakukan adjustment, melakukan penyesuaian. Dan yang paling aman adalah bila mana kita biasa berolahraga, maka kita dapat mengurangi intensitas latihan kita menjadi separuh dari yang biasa. Itu biasanya aman. Namun, bagi yang tidak pernah berolahraga, lalu terinspirasi dengan acara ini, kemudian saya mau mulai berolahraga. Nah, itu harus berhati-hati dan harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan tingkat kesehatan pada saat ini. Jadi jangan dipikir dulu waktu saya muda, dulu waktu saya belum menikah, saya bisa berolahraga sampai sekian jam. Nah, itu cerita dulu. Ya, kita mulai dengan hari ini bagaimana tingkat kesehatan kita itu dapat menunjang kita berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita selama masa puasa ini. Kira-kira begitu, Mas. Baik, penyesuaian dan adjustment ini yang ingin saya tanyakan lagi dokter. Jadi penyesuaiannya seperti apa? Apakah misalkan di luar bulan puasa kita olahraga ini kan misalkan ya 1 jam sampai 2 jam. Apakah di bulan puasa penyesuaiannya dikurangi berapa menit atau berapa jam atau seperti apa dokter penyesuaian yang dimaksudkan? Ya, penyesuaian yang saya maksud adalah penyesuaian dari intensitasnya. Jadi kalau bicara 2 jam tapi intensitasnya ringan kemudian dipadatkan menjadi 1 jam intensitas berat, itu bukan merupakan suatu adjustment ya, bukan suatu penyesuaian, tapi penyesuaian dengan intensitas latihan kita. Katakanlah biasa kita berlatih dengan intensitas 80% ya, atau bahkan 100%. Nah, kita turunkan menjadi 50-60% dari denyut jantung maksimal kita. Dengan demikian pasti olahraga tadi kita mampu lakukan dan kita harapkan tidak akan mengganggu kesehatan kita saat ini. Kira-kira begitu. Baik, artinya intensitasnya jangan berat-berat banget ya dokter ya di bulan puasa ini. Nah, kira-kira olahraga ringan apa sih nih dokter yang cocok untuk dilakukan di bulan puasa? Yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang yang sehat adalah jalan. Kalau mau agak berat sedikit, jalan dan jalan cepat.
kita sistemnya berganti-ganti, jalan cepat, jalan cepat, dan itu biasanya mampu dilakukan oleh semua orang, dari anak-anak sampai orang lansia. Dengan melakukan latihan seperti itu, kita juga tanpa sadar masuk ke dalam program latihan yang kita sebut sebagai High Intensity Interval Training, yang kita sebut juga HIIT, HIIT. Ya, HIIT, ini ya. sedang hit juga, High Intensity Interval Training ini sedang hit, ya. Dan yang dikatakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tidak, semua orang, ya. Bahkan di masa bulan puasa ini kita dapat berlatih dengan metode High Intensity Interval Training. Kira-kira begitu. Nah, itu tadi untuk jalan dan jalan cepatnya berapa kilometer jaraknya atau hanya berapa meter saja? Dan waktunya yang paling cocok kapan, dokter? Kalau kita bicara orang yang biasa berolahraga gitu ya, nah kita biasa diminta itu untuk 30 menit per kali per hari dan juga 150 menit per minggu. Itu catatan yang diminta oleh WHO, ketentuannya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya 30 menit, saya lebih suka itu katakanlah jalan biasanya itu 2,5 menit, setengah menit kita jalan cepat, 2,5 setengah, 2,5 setengah, ya. Dan dengan demikian 30 menit kita dapat melakukan high intensity interval training tadi. Dengan demikian kita dapat memacu jantung tanpa membuat kelelahan yang berlebihan dan dehidrasi. Waktunya supaya tidak dehidrasi yang paling cocok sebenarnya pagi hari. Ada manfaatnya juga. Dengan latihan yang ringan-ringan tadi dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita dan tetap menjaga imunitas tubuh kita untuk baik dan dapat menjaga kita terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID pada saat ini. Dengan demikian, pagi hari jalan cepat disatukan dengan jalan biasa itu adalah olahraga yang dapat dianjurkan untuk seluruh anggota masyarakat. Baik. Jadi dokter lebih menyarankan untuk jalan dan jalan cepat ini di pagi hari agar tidak dehidrasi. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukannya menjelang waktu buka puasa, dokter? Karena saya pernah ya biar sekalian haus gitu nanti sekalian buka puasa aja olahraganya gitu. Itu diperbolehkan atau bagaimana? Tentu saja boleh. Jadi kalau kita melihat ada yang waktunya tidak bisa pagi karena jarak dari rumah ke kantor itu cukup jauh sehingga dia harus berangkat pagi-pagi, tidak mungkin dilakukan pada saat setelah sholat subuh. Nah, yang menjadi masalah katanya adalah siang-siang saya mulai ngantuk nih. Nah, itu dapat dilakukan menjelang waktu berbuka jadinya, ya. Dengan demikian sambil menunggu kita dapat melakukan dan jenis latihannya juga sedikit berubah. Kalau yang pagi itu lebih banyak aerobiknya, kalau sore itu adalah aerobik dan anaerobik, artinya jalan keliling-keliling kompleks dari kantornya dan melakukan latihan-latihan untuk ototnya di kursi, di meja kerja, di dinding bahkan di lantai. Kalau mau itu bisa. Dengan demikian tidak ada keharusan setiap kantor harus memiliki fasilitas olahraga dahulu, ya. Kalau yang ada, tentunya kita bersyukur. Namun kalau tidak ada alasan. Dengan demikian, olahraga dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan waktunya tadi menjelang waktu berbuka. Dengan demikian seperti yang Mas katakan, begitu mulai haus, begitu lapar, waktu untuk menunggu membatalkannya tidak terlampau lama. Baik ya, jadi boleh pagi dan juga menjelang berbuka puasa. Nah dokter, kalau kita lihat dari tadi ini olahraganya lebih mengarah ke kardiovaskular. Bagaimana dengan latihan beban untuk melatih massa otot? Apakah diperbolehkan juga dokter? Bagi kelompok tertentu, katakanlah para atlet yang saat ini sedang menyiapkan dirinya untuk Olimpiade Tokyo. Dia harus menjaga kebugaran. Tidak mungkin dokter saya menjaga prestasi saya ini bahkan meningkatkannya dengan cuma jalan pada waktu subuh. Tidak mungkin saya melakukannya dengan melakukan crunch di kursi seperti yang sore hari tadi. Silakan lakukan. Untuk prestasi kita arahkan di waktu setelah
sholat tarawih. Pada saat itu, kalaupun latihannya berat, haus, lapar, dengan mudah kita bisa memenuhinya, kira-kira begitu, Mas. Ya. Dengan demikian, latihan pada waktu sore hari itu 50-50 antara aerobik dengan anaerobik. Sedangkan kalau ingin latihan anaerobik atau latihan beban seperti yang Mas katakan tadi, lebih ditekankan di sana, silahkan dilakukan pada waktu malam hari. Baik. Ketika kita berolahraga pasti harus didukung dengan adanya nutrisi yang seimbang, dokter. Nah, untuk dari makanannya sendiri dan minuman, saran dari dokter sendiri apa yang harus terpenuhi, baik mungkin dari segi proteinnya, karbohidratnya, seperti apa dokter untuk kebutuhan nutrisinya? Secara umum kebutuhannya adalah harus lengkap. Jadi harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada lemaknya. Jadi seimbang gizinya, ya. Secara umum seperti itu. Namun yang harus diperhatikan adalah di masa bulan puasa ini ada kecenderungan kita akan mengalami dehidrasi. Dengan demikian kecukupan cairan minum itu menjadi krusial, dan makanan-makanan yang mengandung cairan yang banyak, diantaranya adalah buah. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Apakah bentuknya kita makan buah atau kita minum jus. Karena di sana juga ada gula, namun tidak terlalu banyak. Dengan demikian tidak merangsang rasa lapar kita secara berlebihan. Karena kita tahu kalau gula masuk dalam jumlah yang banyak akan ditekan oleh insulin, ya, hormon insulin dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi mudah lapar. Nah, perhatian yang lain adalah makanan-makanan yang berpotensi untuk mengganggu kerja lambung kita. Misalnya makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asam, ya, itu berpotensi untuk membuat jadi mual, bahaya. Sedangkan lagi puasa saja sudah mudah sakit mah. Yang lain adalah kalau makanan itu misalnya gorengan. Gorengan biasanya asin. Nah, asin itu akan merangsang rasa haus. Sedangkan kopi, teh yang kental itu cenderung untuk menimbulkan dehidrasi dengan memberikan efek kencing yang banyak jadinya. Nah, itu juga akan berpotensi untuk menimbulkan dehidrasi. Kira-kira gitu. Siap. Intinya dengan memperhatikan nutrisi seimbang dan juga latihan yang ringan ini dapat dilakukan selama bulan puasa. Terima kasih banyak Dr. Michael sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, dokter.